Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Materi pembelajaran hari ini adalah mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tetapi hari ini kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam terlebih dahulu. Yuk, mari kita simak. Sebelum memasuki ke materi pembelajaran, kakak akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak kalian capai. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, mengidentifikasi jenis-jenis ikan dan daya tambang di Indonesia, dapat mendeskripsikan manfaat dan fungsi hutan dan daya tambang di Indonesia, serta dapat menyebutkan persebaran hutan dan daya tambang di Indonesia. Apa saja sih potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia? Di mana saja ya potensi sumber daya alam dan kemaritiman itu berada? Mengapa sih Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia? Yuk, mari kita cari tahu. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Yuk, mari kita simak. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi sumber daya alam di Indonesia ini dapat dilihat dalam beragam bentuk seperti air, udara, hutan, tambang, tanah, dan batuan. Namun, mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam ini, maka dalam pembahasannya akan kita batasi pada sumber daya berupa hutan dan bahan tambang. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai potensi sumber daya hutan. Apa sih hutan itu? Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Indonesia memiliki hutan tropis yang sangat luas. Hutan Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 69,6 juta hektar atau 62,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini dapat kita jumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Kemudian di Jawa, luas hutan telah mengalami tren penurunan karena terjadi alih fungsi lahan untuk pertanian dan permukiman penduduk. Pernahkah kalian berkunjung ke sebuah hutan? Jika pernah, apa aja sih yang bisa kalian temukan di hutan? Hutan ini sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Hutan tropis yang dimiliki di Indonesia juga menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun, hasil hutan yang banyak dikenal oleh penduduk ini adalah sebagai seni kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 jenis ini diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Mengapa kita harus menyelamatkan hutan? Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita ini mencapai 300.000 hektar per tahun. Hal ini terjadi karena pembakaran hutan untuk dijadikan lahan untuk pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Selain itu juga terjadi karena adanya kemarau panjang. Teman-teman, jika hal ini terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang hutan kita akan habis. Padahal, hutan ini memiliki banyak manfaat atau fungsi, yaitu sebagai berikut. Yaitu dapat menjadikan tempat penyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau ini sedang mengalami kekeringan. Yang kedua, dapat menjadikan tempat hidup bagi flora dan fauna, yang dimana akan menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang ketiga, dapat mencegah terjadinya erosi atau pengisisan karena air hujan langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah subur. Yang keempat, dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi ini dapat terkendali.
Yang kelima, sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya terdapat beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan melakukan reboisasi. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, melakukan penambangan secara konservatif, memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan, serta tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Selanjutnya, yang ketujuh, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan, tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan, mengurangi penggunaan kertas berlebihan, mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan, dan melakukan seminar pelestarian hutan. Potensi sumber daya tambang. Apa itu barang tambang? Barang tambang merupakan sumber daya alam baik berupa bukan mineral, mineral logam maupun mineral bukan logam yang berasal dari dalam bumi. Pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai berjuta-juta tahun. Untuk itulah barang tambang termasuk dalam sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya yang jika habis, maka tidak dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang singkat. Itulah sebabnya jumlahnya akan terus berkurang karena selalu diambil, dan pada saatnya nanti akan habis. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan sumber daya tersebut secukupnya saja agar ketersediaannya tetap terjaga. Lalu, adakah cara agar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu tetap lestari? Berikut beberapa caranya. Yang pertama, menjaga penggunaan sumber daya alam agar tidak berlebihan atau hemat bahan bakar. Kedua, meningkatkan penggunaan sumber daya alam alternatif. Misalnya, tenaga matahari, tenaga angin, tenaga air, dan tenaga panas bumi. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ialah minyak bumi dan batu bara. Adapun pertambangan yang dilakukan oleh manusia yaitu dengan cara menggali, mengambil, dan mengolah sumber daya alam yang terdapat di perut bumi, yang kemudian hasil bahan tambang ini digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan oleh manusia. Sehingga barang tambang ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti halnya untuk konstruksi. Salah satu jenis komoditas bahan tambang ini adalah biji besi yang mengandung mineral besi dan berbagai mineral lainnya. Mineral-mineral tersebut berperan besar dalam konstruksi. Contohnya adalah pembuatan jalan, kereta api, jembatan, dan konstruksi bangunan. Selanjutnya, barang tambang dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Kendaraan memang membutuhkan bahan bakar agar dapat beroperasi atau berjalan. Maka bahan bakar yang digunakan biasanya adalah minyak bumi. Selanjutnya, barang tambang dapat dijadikan sebagai penghantar listrik. Sebagai salah satu jenis bahan galian, tembaga banyak digunakan sebagai penghantar listrik, dikarenakan sifatnya sebagai konduktor listrik yang baik. Adapun pembuatan uang koin yang juga banyak digunakan dibuat dari barang tambang yaitu nikel. Kemudian, beberapa pembangkit listrik seperti PLTN ataupun PLTU ternyata menggunakan komoditas tambang untuk prosesnya. Biasanya, komoditas yang digunakan adalah uranium dan batu bara. Selanjutnya adalah produksi industri besi. Sesuai namanya, industri besi memanfaatkan biji besi yang merupakan komoditas tambang sebagai bahan baku. Jika kalian amati peta persebaran barang tambang di Indonesia, kalian akan melihat potensi sumber daya tambang Indonesia sangatlah berlimpah. Lalu, seberapa besarkah potensi tambang di Indonesia dan di manakah jenis serta lokasi pertambangan yang ada di Indonesia? Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang
dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya, seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun, produksi energi dari sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya. Cadangan minyak bumi di Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan cadangan tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Hal itu tidak akan terjadi dengan cepat jika ditemukan cadangan baru yang diperkirakan masih besar. Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan masih cukup besar. Produksi minyak bumi sendiri di Indonesia adalah di Majalengka, Jawa Barat. Pengeboran dilakukan oleh orang Belanda bernama J. Riering tahun 1871. Pengeboran dilakukan dengan bantuan tenaga lembu dan menghasilkan 6.000 liter minyak bumi. Mari kita lihat daerah penghasil minyak bumi yang ada di Indonesia. Berikut daerah persebaran minyak bumi di Indonesia. Pulau Sumatera. Lalu selanjutnya persebaran minyak bumi di Pulau Jawa. Selanjutnya daerah persebaran minyak bumi di Kalimantan. Selanjutnya persebaran minyak bumi di Maluku dan Papua. Barang tambang selanjutnya adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga seperti memasak, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia dan lain-lainnya. Cadangan batu bara di Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun dilihat dari produksinya merupakan yang keenam terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau yaitu Kalimantan dan Sumatera. Potensi batu bara di kedua pulau tersebut sangatlah besar. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, yaitu lembah Sungai Berau dan Samarinda. Lalu di Sumatera Barat ada di Ombilin dan Sawah Lunto. Dan kemudian ada di Sumatera Selatan yaitu di Bukit Asam dan Maniceni. Di manakah lokasi penambangan batu bara pertama di Indonesia? Daerah Sebelimingan, Kota Baru di Pulau Luat diyakini merupakan daerah pertama penambangan batu bara di Indonesia sebelum di Ombilin, Sumatera. Saat ini Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Barang tambang selanjutnya adalah boksit. Boksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Boksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi boksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan boksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Boksit ditambang di daerah Kepulauan Riau di Pulau Bintan dan di Kalimantan Barat di